memperdebatkan kasus Vina Cirebon baru-baru ini mengakibatkan dua pengacara, Farhad Abbas dan Rasman Arif Nasution, berseteru. Diketahui keduanya melakukan aksi saling lapor polisi lantaran memiliki opini yang berseberangan terkait kasus Vina Cirebon. Di sisi Farhad, ia mengaku geram melihat tindakan Rasman yang melaporkan Hakim Tunggal Eman Sulaiman ke Komisi Yudisial. Sedangkan di sisi Rasman, ia mengaku tak terima telah direndahkan oleh Farhad di muka publik. Untuk mengetahui lebih dalam terkait konflik tersebut dari kedua sisi, maka inilah 5 konflik panas Farhad Abbas versus Rasman Nasution versi Cumi Top 5. Aksi Rasman yang resmi melaporkan Hakim Tunggal Eman Sulaiman ke Komisi Yudisial ternyata membuat Farhad merasa geram. Menurut Farhad, Rasman tidak sepantasnya melaporkan seorang hakim yang telah diutus untuk memberikan keadilan. Namun, meski telah dikecam oleh banyak pihak, Rasman nyatanya tetap kekeh dengan keputusannya tersebut. Lantas, seperti apa kegeraman Farhad terhadap Rasman? Dan seperti apa Rasman merespon hal tersebut? Gak akan didengar. KAY gak akan terima itu laporannya gitu. Ya, KAY gak akan dengar itu laporannya. Orang membuat keadilan mau dilaporin, ya kan? Jadi tanda tanya gitu. Orang sudah puas dia mau ganggu-ganggu, buat apa? Ketika saya uji putusan ini di KAY dengan Badan Pengawas Mahkamah Agung, terus apa masalah? Kenapa Anda keberatan? Kan tidak ada larangan. Kalau saya dianggap memfitnah, beda cerita. Fitnah itu kalau misalnya saya mengatakan bahwa Hakim Eman Sulaiman telah menerima gugatan atau mengabulkan seluruhnya gugatan dari saudara atau pengacara dari Peggy Setiawan yang bertindak untuk atas nama Peggy Setiawan karena menerima uang suap atau karena diintervensi. Nah, itu baru apa yang saya dalilkan harus saya buktikan. Itu konstruksi hukumnya. Ini kan tidak, saya menguji. Atau saya melaporkan Pak Eman Sulaiman ini ke penegak hukum yang lain dengan laporan abuse of power, penyalahgunaan kewenangan. Itu ranahnya pidana. Ini kan perdata, Bapak. Tidak ada pencemaran di sini. Kalau memang Komisi Yudisial, kemudian Badan Pengawas Mahkamah Agung mengatakan ini sudah memenuhi, ya sudah, jalan, tidak ada masalah. Emang kenapa? Farhad yang merasa geram dengan Rasman akhirnya secara terang-terangan menyebut bahwa Rasman merupakan seorang mantan pengacara alias pernah dipecat. Merasa tak terima disebut demikian oleh Farhad, Rasman akhirnya menantang Farhad untuk membuktikan ucapannya. Lantas, seperti apa tantangan Rasman terhadap Farhad dan seperti apa Farhad dalam membuktikan pernyataannya? Farhad, kau harus buktikan kapan, di mana pengadilan negeri yang sudah memutus bahwa saya dicabut berita acara sumpahnya dan dicabut hak-hak saya sebagai seorang advokat. Nah, kalau pernyataan saya mengatakan dia adalah mantan pengacara karena memang bukti rekam jejak bahwa Rasman Arif Nasution pernah dipecat Kongres Advokat Indonesia. Karena jantannya tidak menghadapi pemecatan, dia kabur ke organisasi, anehnya mau diterima. Dan tolong tunjukkan organisasi mana yang menyatakan dia adalah bosnya atau terikat dalam organisasi itu. Muncul di sini. Buktikan pada seluruh hakim Indonesia, tandai orang ini. Lihat berita acara sumpahnya. Lihat organisasi apa kemana, karena pernah dipecat, pernah dicopot. Kalau bisa, copot aja, karena pernah Kongres Advokat Indonesia mencabut laporan itu. Bukan mencabut laporan itu, mengvonis dia. Semua wartawan hadir. Saya pun hadir pada saat pemecatan tersebut. Rasman Nasution pernah dipecat oleh Kongres Advokat Indonesia. Saya menyatakan dia udah mantan pengacara. Masalah dia bukan mantan, sudah diklarifikasi sama dia udah masih pengacara katanya dengan di Peradi Bersatu.
Ya udah, saya tidak demo dia mantan pengacara lagi kan. Nah, tapi bagi saya dia pernah dipecat. Nah, tunjukkan mana klarifikasi bahwa kamu nggak dipecat, ya kan? Karena setahu saya itu bukan berita hoax. Ya kalau bagi saya kalau sudah dipecat ya pecat, nggak perlu lagi nggak perlu lagi beracara gitu. Buntut kasus Vina Cirebon kini membuat Farhad dan Rasman saling merendahkan satu sama lain. Ya, menurut Farhad, Rasman adalah seorang pengacara yang kalah lantaran dalam kasus Vina Cirebon tidak ada yang memihak kepada Rasman. Sedangkan menurut Rasman, Farhad selalu mengusiknya. Lantas, seperti apa perdebatan antara Farhad dan Rasman? Coba netizen bayangkan, bandingkan. Siapa yang paling kasar, paling galak, paling brutal di media? Baik menggiring saksi korban Vina ataupun Peggy, siapa yang mempermalukan? Dia mewakili siapa? Dia menyatakan dia punya informasi. Dia menyatakan dia akan menang. Peggy itu ternyata Peggy menang. Peggy bebas. Bagi saya dia adalah pengacara yang kalah. Nggak ada polisi yang menugaskan dia. Yang ada saya dengar polisi jadi bingung. Makin dibela sama dia makin terpuruk dan terpojok gitu. Iya kalau menang itu si Peggy kemarin, orang tepuk tangan, dia naik pangkat. Tapi terbalik kan? Dicarilah sekarang, lu mau bela polisi nyerang gue. Ntar polisi tahu aja bukti-bukti kamu yang kasar, ketawain kamu Rasman. Ya. Memang polisi gampang, orang aja berantem ada sebab akibat. Polisi itu nggak akan tangani kalau ada yang penyulut awalnya gitu. Kalau lu enggak, memang kasar dan beringas. Selama ini saya nggak pernah melaporkan kau Farhad. Kita belum pernah berhadap-hadapan secara langsung dalam satu kasus. Dan kau sudah ganggu saya sejak tahun 2022. Dan sekarang tidak ada ampun untuk kau. Bukan ngomong kau yang bilang tidak ada ampun. Kau dari dulu udah ganggu saya tapi tidak mempan. Sekarang saya sikat kau. Saya nggak peduli kau siapa. Siapa bapakmu, siapa kakakmu, siapa adikmu. Nothing, kau nggak ada apa-apanya. Saya akan buktikan ke kau bermasalah hukum berhadapan dengan Rasman. Hei kalian-kalian. Dan kalian pikir saya gentar sama kalian. Ini contoh barang. Dan ini harus lanjut sampai ke muka persidangan dan dihukum. Tidak ada damai buat kalian. Begitu juga dengan kau Farhad. Rasman mengaku tak terima percakapan teleponnya disebarluaskan oleh Farhad. Seperti diketahui, beberapa waktu lalu Farhad sempat membeberkan sebuah rekaman suara milik Rasman yang diduga melontarkan kata-kata kasar. Farhad juga secara terang-terangan meminta agar Rasman segera diamankan lantaran telah berkata tidak pantas. Namun Rasman yang murka pun akhirnya menantang Farhad untuk berhadapan langsung dengannya. Percakapan itu didasari munculnya telepon saya kepada dia karena kami sudah ribut di grup WhatsApp namanya Pradi Bersatu. Banyak di situ yang ngasih data ke saya. Saya sudah bilang, kita ini jangan bawa persoalan pribadi ke sini. Bahas ini, bahas itu, sindir sana yang pura-pura ninja lah, inilah itulah. Lah, kalau jantan, antang. Itu yang saya lakukan kepada dia. Lah saya pribadi bilang sama dia, hei kau mau apa? Binatang kau, saya sebut lagi kata-kata yang ya itu cara saya. Terus kenapa? Apa masalah? Harusnya dia malu bahwa kau itu tidak berani, kau tuh penakut, kau tuh pengecut. Kalau jago tantang. Pokoknya segera tangkap, proses, tidak ada damai, tidak ada damai. Cuci mulutnya, biar tobat, biar sekolah dan pesantren di Usai berdebat sengit, Farhad dan Rasman ternyata memilih untuk menyelesaikan permasalahannya di meja hijau. Iya, diketahui keduanya telah saling lapor polisi atas dugaan pasal yang berbeda. Lantas, seperti apa laporan Farhad dan Rasman? pengumuman terbalik. Bukan Rasman yang melaporkan saya nggak melihat laporan Rasman. Baru ngadu-ngadu aja dia itu. Jadi Farhad Abbas lah yang melaporkan Rasman Arif Nasution pada tanggal 14 Juni jam 1:15.
Jadi gue yang ngelaporin dia. Nah ini nih laporannya ya, laporannya. Ya ini kena undang-undang ITE juga, pasal pencemaran nama baik. Farhad Abbas yang melaporkan Rasman. Laporan atau pengaduan Rasman, dia ngeliatin LP-nya LP berapa? Kalau saya LP jelas, LPB 2101 2004 di Polres Jakarta Selatan. Kalau dia di mana? Mana LP-nya? Ada. Saya yang melaporkan dia langsung karena mulutnya kasar dan menghina dengan kata-kata jorok. Nah, masalah itu laporan, saya tidak anggap itu ada. Nah sekarang hadapi laporan dari saya yang berdasarkan fakta dan data. Bagaimana ceritanya saya mencemarkan dia? Percakapan telepon saya dengan dia disebar kemana-mana. Kalau bukan dari dia, dari siapa? Itu juga sedang kita kaji.